teknologi dan bagaimana inovasi dapat membantu kehidupan manusia. Selanjutnya akan ditampilkan video mengenai berbagai macam teknologi dan inovasi. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Alat komunikasi ternyata ada dua, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Kali ini kita akan melihat alat komunikasi modern itu apa saja ya. 1. Televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang bisa dilihat dan didengar. 2. Radio. Radio adalah alat komunikasi yang hanya bisa didengar. 3. Majalah. Ini alat komunikasi yang bisa kita lihat selain gambar, banyak juga beritanya. 4. Koran. Koran ini sama alat komunikasi yang bisa kita baca. Biasanya ada koran harian, mingguan, atau bulanan. 5. Surat. Surat ini biasanya diantar oleh Bapak Pos, dan surat ini hanya bisa kita baca. 6. Handphone atau telepon genggam. Di sini banyak sekali macamnya. Pada saat belajar online, teman-teman pasti menggunakan handphone. Handphone atau telepon genggam ternyata banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Contohnya 1. Untuk menelpon. 2. Untuk menonton. 3. Untuk mendengarkan musik. 4. Untuk alat foto. 5. Untuk main games. 6. Untuk belajar. Dan 7. Untuk mencari informasi. Selain manfaat, ternyata ada aturannya loh saat kita menggunakan handphone atau telepon genggam. Kira-kira apa ya aturannya? 1. Supaya mata tidak sakit, teman-teman jangan terlalu dekat ke layar handphone. 2. Memakai handphone sebentar saja, cukup 15 menit, kecuali saat teman-teman belajar online. 3. Izin kepada ayah atau bunda saat akan bermain handphone. 4. Boleh bermain games, tapi pada saat teman-teman libur sekolah saja. Alhamdulillah, sekarang teman-teman jadi tahu macam-macam alat komunikasi modern. Ada apa saja? Masih ingat? Wih, hebat! Tadi teman-teman sudah lihat ya. Kita sebutkan lagi yuk. Apa? Hebat! Pertama ada televisi yang bisa kita lihat. 2. Radio yang bisa kita dengar. Majalah, koran yang bisa kita baca. Surat bisa dikirim sama Bapak Pos. Dan yang keenam adalah handphone atau telepon genggam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone.
Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas salah satu inovasi yang ada di sekitar kalian. Misalnya teknologi rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Diskusikan apa manfaatnya dan bagaimana inovasi itu membantu kehidupan manusia. Contohnya, lampu hemat energi yang mengurangi konsumsi listrik. Sekarang kita membuat kelompok. Selanjutnya, kalian akan membuat tabel untuk mencatat teknologi apa saja yang kalian temui dan gunakan di rumah serta di sekolah. Misalnya televisi, komputer, drone, atau alat tulis digital. Selain itu, kalian akan mewarnai karya seni seperti poster yang menggambarkan teknologi. Nanti setelah selesai, Bunda akan membimbing cara merawat alat teknologi tersebut agar tetap berfungsi dengan baik. Untuk contoh tabel akan juga tulis di papan tulis. Seperti yang diketahui, ada alat yang namanya mesin cuci ya. Penggunaannya untuk apa? Cuci baju.
kelompok kami. Perwakilan dari kelompok 2. Ini hasil dari kelompok kami. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Ini dari kelompok kami. Inilah hasil dari kelompok kami. Inilah hasil dari kelompok kami. Kemudian, Budila akan menjelaskan tentang nilai-nilai etika seperti tanggung jawab dalam menggunakan teknologi dengan bijak dan cara merawatnya agar tetap bermanfaat. Penting bagi kita untuk menggunakan teknologi yang bertanggung jawab sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk tanggung jawabnya, yang pertama adalah menggunakan dengan hati-hati. Yang kedua, melakukan perawatan rutin. Yang ketiga, melindungi data pribadi dan perangkat. Yang keempat, selalu mengikuti instruksi penggunaan dan jadwal servis. Yang kelima, memastikan pengisian daya yang benar dan tidak berlebihan. Untuk cara merawat teknologi, yang pertama adalah membersihkan secara rutin. Yang kedua, jauhkan dari udara dan panas berlebih. Yang ketiga, gerakan stabilizer listrik. Yang keempat, gunakan sesuai petunjuk dan hindari pemakaian berlebihan. Yang kelima, lakukan pengecekan dan perawatan secara berkala. Siapkan buku tulis dan kalian catat untuk tugas di rumah.
Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya ketua kelas untuk memimpin doa.